Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN, khususnya di kelas 7. Kita hari ini akan mempelajari bersama tentang kompetensi dasar peran norma dalam mewujudkan keadilan. Silahkan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan kamu tegakkan, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Coba silakan diperhatikan gambar di samping anak-anak. Jika kalian cermati, ini adalah kegiatan olahraga di cabang sepak bola. Salah satu dari yang menjadi atau mereka yang ada di dalam kegiatan olahraga sepak bola itu adalah wasit. Nah, apa tugas dan peranan wasit? Tentunya kalian lebih paham bahwa seorang wasit itu mempunyai satu tugas untuk menegakkan keadilan di dalam pertandingan sepak bola. Tindakan tegas dari wasit itu semata-mata adalah untuk memberikan peringatan agar para pemain tidak melanggar aturan yang ada, kemudian peraturan yang ada di dalam kegiatan pertandingan sepak bola harus ditegakkan betul-betul. Nah, ini bagian dari penerapan atau contoh dari bentuk norma. Nah, selanjutnya dari gambaran di dalam kegiatan pertandingan olahraga sepak bola tadi, tentunya kamu juga harus bisa menjabarkan apa sih norma itu. Kemudian norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu tugas atau fungsi peranannya apa. Itu yang harus kamu pahami. Berikutnya adalah berikutnya yang harus kamu pahami anak-anak adalah tujuan pembelajaran dari kalian belajar dari KD tentang norma. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan perilaku taat dan perilaku yang melanggar norma. Itu yang seperti apa. Kemudian setelah kamu paham dan bisa membedakan mana yang harus dan tidak boleh dilakukan, adalah bagaimana kalian bisa menerapkan sikap patuh terhadap peraturan yang baik. Kemudian peraturan yang tidak baik yang harus kamu hindari. Nah, sebagai seorang pelajar tentunya kalian tidak boleh gagap teknologi. Dengan pengenalan teknologi kamu bisa mengakses berbagai macam informasi tentang kompetensi dasar ini, kaitannya dengan norma dan keadilan. Setelah itu tentunya kalian bisa menerapkan peranan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah, dalam kehidupan sekolah, maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya kalian perhatikan peta konsepnya anak-anak. Materi yang harus kamu pahami adalah yang pertama adalah norma dalam masyarakat itu apa. Kemudian jika norma sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa masyarakat yang melanggar. Nah, ini bagian yang kedua dari yang harus kamu pelajari adalah pelanggaran norma. Kemudian arti penting norma dan penerapannya, yaitu pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, norma dalam masyarakat. Jika kamu cermati dari gambaran yang ada di samping itu bagaimana kita semua, siapapun kita, apapun yang menjadi keyakinan agama kita, kemudian yang menjadi ras keturunan kita, itu tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang diperhatikan di tayang berikut. Yang pertama adalah hakikat norma. Apa sih norma itu? Bahwa norma itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi patokan perilaku kita, pantas kita lakukan atau tidak.
Jika pantas, oke, silakan dilanjutkan. Kalau tidak pantas ya tentunya tidak boleh kita lakukan. Ini adalah hakikat dari norma. Kemudian tujuan dari norma itu apa? Nah, norma ada itu tentunya mempunyai tujuan sebagai pengendali. Itu pengendali perilaku kita sebagai individu dan juga menjadi bagian dari masyarakat, mencegah hal-hal yang tidak baik atau pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat, sehingga tentunya agar kehidupan kita menjadi tertib, agar kehidupan kita menjadi damai. Itu adalah tujuan dari norma. Kemudian ciri-ciri dari norma, bahwa norma itu ada tentunya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam kehidupan masyarakat tersebut. Bisa berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, nanti kita akan bahas tertulis yang bagaimana, tidak tertulis yang bagaimana. Dengan adanya norma tentunya harus ada sanksi. Kalau kita melaksanakan norma dengan baik tentunya kita tidak akan dikatakan sebagai warga masyarakat yang melanggar norma. Tentunya juga karena tidak melanggar kita tidak akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya tentunya bisa dilihat dari berbagai macam sumbernya. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, ciri-ciri dari norma adalah bersifat dinamis, berkembang. Gitu, sesuai bagaimana masyarakat yang ada di situ yang menerapkan norma, baik norma sesuai dengan sumbernya dan seterusnya. Berikutnya anak-anak silakan diperhatikan dari tayangan berikut. Yang keempat adalah klasifikasi norma, pembagian norma. Norma dibedakan menjadi 3, berdasarkan sumbernya, berdasarkan daya ikatnya, dan juga berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sumber, norma terbagi menjadi 4, norma agama, norma susila, norma kesopanan, maupun norma hukum. Masing-masing kalian bisa membedakan dari sumbernya, nanti kita akan pahami di situ. Kemudian berdasarkan daya ikatnya, norma juga terbagi menjadi 4. Yang pertama cara, kedua kebiasaan, 3 tata kelakuan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Kemudian berdasarkan bentuknya, norma terbagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kita jabarkan yang pertama dulu, pembagian norma berdasarkan sumbernya. Norma agama sesuai dengan namanya, norma agama jika kamu cermati tentunya sumber dari norma agama adalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sesuai dengan kitab suci agama masing-masing. Ini adalah norma agama yang menjadi bagian dari norma berdasarkan sumbernya. Kemudian yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah satu norma yang berdasarkan pada undang-undang yang sengaja dibuat oleh negara, yaitu secara tertulis. Nah, mengapa norma hukum dibuat? Itu tentunya mempunyai satu tujuan, nanti kita akan jabarkan setelah ini. Kemudian norma kesopanan. Sumber dari norma kesopanan adalah dari tata pergaulan seseorang di masyarakat tersebut. Gitu. Kemudian norma kesusilaan atau norma moral, sumbernya adalah dari hati sanubari kita, dari masing-masing setiap individu. Ini adalah norma kesusilaan. Berikutnya anak-anak, norma berdasarkan kekuatan daya ikatnya atau pengikatnya. Yang pertama cara. Bahwa cara itu adalah satu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kelompok masyarakat tertentu. Dan ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah usage atau cara. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau folk ways. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mempunyai satu tujuan. Tentunya tujuan itu jelas dan dianggap baik atau benar. Itu adalah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan adalah aturan yang telah diterima oleh masyarakat, ya, yang menjadi pedoman dalam bersikap atau bertingkah laku di kelompok masyarakat tersebut. Yang keempat adalah adat istiadat. Ini merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal
dan menyatu sangat kuat dalam tatanan masyarakat yang menganutnya. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus dari zaman dulu sampai sekarang. Itu adalah adat istiadat. Berikutnya anak-anak, norma berdasarkan bentuknya, sesuai dengan namanya, berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua, norma tertulis dan tidak tertulis. Apa itu norma tertulis? Bahwa norma ini adalah dinyatakan atau dideklarasikan dalam satu bentuk tulisan, bisa dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Norma ini biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Itu adalah norma tertulis. Kemudian norma tidak tertulis, sesuai dengan namanya, adalah satu norma yang terbentuk karena kebiasaan. Norma ini tidak tertulis tetapi dilaksanakan, yang menjadi bagian kesadaran setiap individu dalam kelompok masyarakat tersebut, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban. Kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang macam-macam norma, berikutnya adalah fungsinya. Apa sih fungsi norma itu? Norma ini menjadi petunjuk arah, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku atau bertindak, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjadi pencegah benturan kepentingan, ya, antar individu dalam kehidupan masyarakat, menjadi benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat, menciptakan ketertiban dan ketentraman, tentunya juga memberikan rasa keadilan, rasa adil dan kepastian hukum. Kalau yang salah tentunya harus mendapatkan sanksi, yang melaksanakan norma dengan benar tentunya akan mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Ini adalah fungsi norma. Sekarang kita pahami manfaatnya. Apa sih manfaat menjalankan norma dalam masyarakat? Tentunya karena kita ini hidup bersama dengan orang lain, kemudian tentunya juga harus selalu menjaga kebudayaan dalam masyarakat, mencapai integrasi sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, dan melindungi orang yang lemah. Ini manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Berikutnya, jika kamu cermati dari gambaran yang ada di tayangan, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma. Terjadi tawuran, terjadi amuk massa, kemudian perkelahian antar pelajar. Ini merupakan satu gambaran contoh dari pelanggaran norma. Nah, mengapa terjadi pelanggaran norma? Tentunya ada faktor penyebabnya, anak-anak. Faktor penyebab pelanggaran norma itu yang pertama adalah karena proses sosialisasi yang tidak sempurna, kemudian pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, ingin menjadi individu yang tidak mau diatur, individu yang bebas, kemudian longgarnya penegaan atau pelaksanaan norma, serta sikap mental, bagaimana mental kita di dalam mentaati norma yang ada. Berikutnya adalah akibat melanggar norma dalam masyarakat. Apa yang terjadi kalau kita melanggar norma dalam masyarakat? Tentunya akan terjadi keretakan hubungan antar kelompok masyarakat yang awalnya harmonis, rukun, tetapi dengan adanya pelanggaran norma menjadi retak hubungan antar anggota masyarakat. Kemudian terjadi perubahan kepribadian pada setiap individu yang awalnya saling menghormati menjadi muncul rasa dendam, muncul rasa benci, dan juga sikap saling curiga. Berikutnya adalah satu kerugian berupa kerusakan harta benda, bahkan bisa juga hilangnya nyawa, serta dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Harus menjadi yang menang, harus ditakuti. Nah, ini akibat melanggar norma dalam masyarakat.
bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran norma, untuk menciptakan keadilan? Tentunya harus diadakan pembiasaan. Harus membiasakan saling menghormati, menghargai, tidak ada merasa yang paling jago, paling pinter, tetapi tentunya harus dilandasi dengan pembiasaan untuk saling menghargai dan menghormati. Kemudian teladan. Upaya yang kedua adalah teladan. Kita harus bisa menjadi contoh atau panutan. Sebagai orang tua harus bagaimana, sebagai pendidik harus bagaimana, sebagai orang yang usianya lebih tua harus bagaimana. Ini adalah upaya yang kedua untuk mencegah pelanggaran norma. Kemudian penyadaran. Penyadaran itu yang utama adalah berasal dari diri sendiri. Gitu, ya. Upaya dari orang lain tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya kesadaran untuk mentaati norma yang ada, untuk tidak melanggar norma yang ada. Itu. Kemudian pengawasan, tentunya pengawasan itu dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh penyelenggara negara, oleh anggota masyarakat itu sendiri, dan tentunya kita sebagai pribadi untuk bisa melakukan pengawasan agar kita tidak melakukan pelanggaran norma. Kemudian upaya yang berikutnya adalah penghargaan dan hukuman. Jika kita taat pada norma yang ada, tentunya harus diberikan satu penghargaan, membantu penegakan norma juga tentunya harus diberikan satu penghargaan, tidak hanya berupa materi, tetapi kita memberikan satu pujian, penghormatan kepada kalian misalnya yang berusaha untuk menegakkan norma yang ada, itu adalah bagian dari penghargaan. Nah, sebaliknya juga jika ada di antara siapapun kita yang melanggar norma, tentunya tidak pandang bulu harus diberikan sanksi atau hukuman. Berikutnya anak-anak, untuk memahami penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma itu terbagi menjadi dua, upaya preventif dan upaya represif. Preventif adalah upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi. Ya, salah satu gambarannya ya tadi, kita saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya. Nah, kalau sudah terjadi tentunya kita bagaimana agar bisa menanggulangi tidak terjadi pelanggaran norma lagi. Nah, ini adalah upaya represif. Misalnya memberikan satu bentuk penyadaran seperti tadi, memberikan satu bentuk teladan, memberikan satu hukuman jika ada yang melanggar dan seterusnya. Ini adalah penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma. Berikutnya adalah hubungan norma dengan keadilan sesuai dengan kompetensi dasar yang kamu pahami pada hari ini, bahwa tadi sudah digambarkan apa sih norma itu. Norma itu adalah peraturan yang berlaku. Nah, apa itu keadilan? Keadilan adalah sikap tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak memihak pada salah satu. Nah, hubungannya seperti apa? Ya, antara norma dengan keadilan adalah saling berkaitan, saling mendukung dalam satu hal yang namanya tata tertib. Jika kamu perhatikan di peta konsep sangat jelas sekali bagaimana hubungan antara norma dengan keadilan. Norma menjadi jaminan hak dan kewajiban baik oleh negara, oleh penyelenggara negara maupun kepada warga negara. Nah, apa muaranya? Muara dari jaminan penegakan norma adalah keadilan. Tidak ada tindakan berat sebelah, tidak ada tindakan memihak salah satu. Nah, akhirnya akan terwujud norma. Berikutnya adalah arti penting norma. Jika kalian lihat di situ anak-anak yang manis, bagaimana kalian akan berangkat ke sekolah, selalu mohon izin pada orang tua, cium tangan. Ini adalah gambaran penerapan dari arti penting norma. Secara umum, arti penting norma bagi kehidupan kita dalam masyarakat adalah bahwa norma itu menjadi perangkat tujuan melindungi kepentingan manusia yang satu dengan yang lain. Ya, tidak ada benturan kepentingan sehingga bisa terpenuhi secara harmonis. Kemudian, norma mewujudkan terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan manusia
dengan menjamin tegaknya keadilan, seimbangnya pemenuhan hak dan kewajiban baik sebagai seorang individu, seorang anggota masyarakat, warga negara maupun juga hak dan kewajiban negara dan juga penyelenggara negara. Pelaksanaan norma, jika kalian lihat pada tayangan berikut, bagaimana beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh pemuka agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Pelaksanaan norma sesuai dengan prinsip keadilan tentunya tidak hanya dalam satu lingkungan, tetapi di berbagai lingkungan di mana kalian berada, di mana kita berada. Yang pertama adalah di lingkungan masyarakat terkecil, yaitu di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan yang lebih luas, di lingkungan sekolah, bagaimana peranan kalian sebagai seorang pelajar. Di lingkungan masyarakat, kalian sebagai anggota masyarakat. Kita contohkan satu persatu. Penerapan atau pelaksanaan norma sesuai dengan prinsip keadilan di lingkungan keluarga. Seorang anak yang baik tentunya melakukan pembiasaan yang baik juga, berpamitan kepada orang tua saat kamu ingin berangkat ke sekolah misalnya, atau mau bepergian kemana misalnya, membiasakan untuk cium tangan orang tua misalnya. Tentunya doa-doa yang baik akan mengalir kepada kalian. Ini di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, bagaimana kalian menerapkan diri sebagai seorang pelajar, menghargai teman, menghormati teman yang berbeda agama misalnya, kemudian menghargai teman yang kebetulan juga sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing pada saat melakukan isoma di jam-jam sholat misalnya. Ini salah satu gambaran pelaksanaan norma di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat adalah satu pembiasaan yang baik, salah satunya misalnya kamu berkunjung ke rumah saudara, ke rumah tetangga, tentunya harus mengetuk, mengucapkan salam, kemudian juga menyapa orang yang usianya lebih tua, bahwa kamu sebagai seorang anak yang usianya lebih muda misalnya, kamu melewati rumah tetangga, ada tetangga yang sedang duduk di depan teras rumahnya, ya kamu menyapa terlebih dahulu. Nah, ini satu gambaran pelaksanaan norma atau penerapan norma sesuai dengan prinsip keadilan di berbagai lingkungan kita berada. Demikian anak-anak, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kamu pahami di kompetensi dasar ini, mudah-mudahan menjadi pemahaman untuk kalian, menjadi seorang siswa yang baik, menjadi seorang pelajar yang mampu berprestasi, dan mudah-mudahan apa yang kalian harapkan bisa tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.